Baik, ini kita lihat ya, gambar yang payudara yang sehat, dan ini yang sebelah kanannya itu adalah yang sudah keruak. Nah, ini jangan bayangkan yang macam-macam ya, yang cowok-cowok, bahwa ini adalah kita sedang membedah penyakit. Jadi kalau saya ngomong penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian kaitannya dengan yang seperti ini, tentu kita tidak lagi berpikiran terkait dengan pornografi gitu ya. Tapi lebih kepada bahwa ini untuk membandingkan ya payudara yang sehat dan payudara yang sudah rusak karena kanker. Setelah kanker serviks, kanker payudara ini adalah penyakit yang sangat ditakuti. Jadi umumnya memang menyerang wanita ya, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga kena, karena laki-laki juga punya payudara ya, walaupun dia tidak sebesar payudara milik perempuan, tapi perbandingannya 1:1000. Jadi kalau ada perbandingan yang 1:1000 ini walaupun sangat kecil gitu ya, ada 1000 cancer payudara pada perempuan, maka 1 pada laki-laki gitu ya, tapi ada kemungkinan. Nah, salah satu jenis kanker dengan etiologi kematian terbesar kaum wanita di dunia, termasuk di Indonesia. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara terdiagnosis di Eropa dan kurang lebih 175.000 di Amerika Serikat. Penderita kanker payudara dilaporkan di beberapa rumah sakit di Indonesia pada umumnya selalu datang pada stadium lanjut, stadium 3 dan 4. Jadi sementara selama 5 tahun, ini masih data lama, belum diupdate, 2005-2009 ditemukan 768 kanker payudara, dan stadium 3 dan 4 itu sebanyak sekitar 68%, hampir 70%. Jadi terlambat gitu ya, yang datang itu ternyata sudah ke stadium 3 dan 4. Di mana puncak frekuensi umur 30 sampai 45 tahun juga hampir 70%. Jadi setelah 30 tahun ini semakin meningkat risiko terjadinya kanker, baik itu kanker payudara maupun kanker serviks tadi. Ini adalah epidemiologinya. Berdasarkan pathological base registration di Indonesia, kanker payudara menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. Ini tahun 2010 ya. Kemudian di Indonesia, lebih dari 80% kasus ditemukan berada pada stadium yang lanjut tadi. Di mana kalau sudah lanjut stadiumnya, maka pengobatan menjadi lebih sulit. Sehingga perlu sekali pemahaman tentang upaya pencegahan, deteksi dini, pencegahan kemudian yang sifatnya memang lebih awal ya, pengobatan kuratif maupun paliatif, serta upaya rehabilitasi yang baik agar pelayanan pada penderita dapat dilakukan secara optimal. Apa definisinya? Sama kayak kanker serviks tadi. Kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tapi tidak termasuk kulit payudara. Jadi menurut Sumitro, kanker payudara adalah keganasan, ya, keganasan yang terjadi pada kantung dan atau saluran penghasil susu. Keganasan payudara adalah terjadinya perubahan sel dalam payudara normal menjadi sel yang bersifat buruk. Sifat tumbuhnya sangat cepat, kemudian merusak, menyebar, dan menyebabkan kegagalan fungsi organ lainnya. Jadi sebetulnya ini kurang lebih sama ya. Kalau yang namanya kanker itu definisinya adalah keganasan yang karena terjadinya perubahan sel sehingga kemudian sel itu bersifat buruk, sifat tumbuhnya sangat cepat, sifatnya merusak, menyebar, akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi organ lainnya. Dan itu kemudian dinamakan kanker, disesuaikan dengan tempat di mana dia merusak organ tersebut. Jadi kalau kanker yang kemudian merusak leher rahim itu namanya kanker serviks. Kemudian kalau merusak payudara itu namanya kanker payudara. Kalau di getah bening namanya kanker kelenjar getah bening dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini definisi juga ya bahwa kanker payudara adalah keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya.
Di sini juga ada definisi dari Justina, tumor ganas. Jadi yang namanya kanker itu pasti tumor ganas. Tumor ganas pada payudara atau salah satu payudara. Kanker payudara itu merupakan benjolan atau massa tunggal yang sering terdapat di daerah kuadran atas bagian luar. Jadi benjolan ini keras dan bentuknya tidak beraturan dan dapat digerakkan. Nah, ini gambar kuadran, lokasi. Lokasi dari payudara ini dibagi menjadi 4, maka disebut dengan kuadran. Ya, ini kuadran, ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini sisi kiri ya. Maka ini ada lokasi 45% pada kuadran superior bagian lateral dari payudara. 25% pada area sentral dari payudara, ya, area sentral di sini. 10% terdapat pada kuadran inferior bagian lateral dari payudara. Kemudian 15% terdapat pada kuadran superior bagian medial dari payudara dan 5% terdapat pada kuadran inferior bagian medial payudara. Kalau kita lihat di sini, tanda dan gejalanya, ya. Tanda dan gejala mulai dari benjolan. Jadi tumbuh dengan cepat dan tidak nyeri. Itu benjolan tuh nggak akan kerasa tumbuhnya. Jadi kita kalau misalnya nggak raba-raba, tidak tahu ya, tidak sadar ada benjolan. Jadi benjolan itu tumbuh dengan cepat dan tidak nyeri. Kelainan kulit di atas benjolan seperti adanya tarikan kulit ke dalam, seperti lesung pipi atau seperti kulit jeruk. Ya. Jadi kelainan kulit di atas benjolan itu terjadi, nanti akan ada lesung pipi atau seperti kulit jeruk, kasar ya kulitnya. Terdapat pada satu sisi yang kemudian kita lihat benjolan itu asimetris ya, nggak beraturan. Setelah head, sebagian kecil 10% tidak terdapat benjolan, tapi terdapat borok pada puting susu sehingga puting tampak menghilang. Seperti tadi contohnya ada puting yang menghilang ya, itu seperti itu. Jadi putingnya tenggelam. Jadi ini adalah tanda awal yaitu benjolan. Selanjutnya nyeri. Dapat berhubungan dengan adanya benjolan atau pada satu sisi payudara pada wanita pasca menopause. Jadi kalau misalnya ada satu sisi payudaranya nyeri gitu ya. Ini juga perlu diwaspadai. Kemudian tanda selanjutnya adalah keluar cairan dari puting susu, baik cairan atau darah. Jadi bernanah gitu ya. Jadi kalau sudah mulai bernanah ada cairan ya dari puting susu, cairannya itu tidak biasa, bahkan mungkin berbau atau berwarna merah misalnya, itu perlu diwaspadai. Kemudian kelainan posisi puting. Jadi yang bagus sebetulnya posisi puting itu kan menonjol, ya. Posisinya menonjol. Yang diisap oleh bayi itu kan harusnya dia menonjol, yang tengah aloe vera, gitu ya. Tapi kemudian dia tenggelam, maka ini perlu diwaspadai. Kelainan kulit sekitar puting seperti eksim. Jadi tadi kayak kasar kayak kulit jeruk itu seperti eksema gitu ya, maka ini juga perlu diwaspadai. Kelainan kulit payudara pokoknya apa saja yang terjadi karena kulit payudara itu biasanya bersih, bagus gitu ya, licin. Kalau misalnya dia ada tebalan yang seperti kasar, seperti kulit jeruk, maka dia akan perlu kita waspadai ya. Bentuk seperti kulit jeruk yang tebal dan warnanya warnanya kemerahan, maka itu adalah kelainan posisi yang kemudian harus kita waspadai. Nah, ini tanda-tanda. 66% memberikan gambaran adanya benjolan pada payudara yang bersifat keras dan sulit digerakkan. 89% tidak sakit pada benjolan tersebut. 11% ada yang merasakan sakit. 9% adanya nipple discard. Ya, ini nipple discard tadi yang tenggelam gitu ya, nipple-nya tenggelam. Kemudian 4% adanya pembengkakan atau edema lokal sekitar jaringan massa tumor, dan 9% adanya retraksi puting susu, luka, dan terjadi, kemudian nanti kalau sudah luka ada mungkin cairan yang keluar dari puting susu yang tidak biasa gitu ya. Ini ada klasifikasi kanker payudara. Jadi kalau tadi kita kenal stadium itu, stadium kanker biasanya 1, 2, 3, 4 semua kanker ya. Nggak ada stadium 5 itu, nggak ada. Stadium sampai 4 untuk semua kanker. Nah, tapi di sini ada klasifikasi kanker payudara. Jadi klasifikasi kanker payudara itu mulai dari yang disebut dengan kanker payudara sifatnya invasif ya, dan kanker payudara yang non-invasif.
Kanker payudara invasif ini sel kanker merusak saluran serta dinding kelenjar susu, menyerang lemak dan jaringan konektif di sekitarnya. Sedangkan kanker payudara non-invasif adalah sel kanker yang terkunci pada saluran susu dan tidak menyerang lemak serta jaringan konektif di sekitarnya. Bentuk kanker non-invasif paling umum adalah DCIS atau ductal carcinoma in situ. Sedangkan LICS atau lobular carcinoma in situ jarang, namun diwaspadai karena merupakan tanda meningkatnya kanker payudara. Apa faktor risiko? Ya, faktor risiko yang dapat diubah adalah tidak melahirkan. Jadi kalau tidak melahirkan, tidak menyusui. Jadi risiko kanker payudara itu adalah pada orang yang tidak menikah karena tidak melahirkan. Perempuan yang tidak menikah, tidak melahirkan, tidak menyusui, maka dia berisiko untuk terkena kanker payudara lebih besar. Nah, kemudian karena kelamaan jomblo gitu ya, kemudian dia melahirkan pertama, menikah, tapi kemudian sudah terlambat, melahirkan pertama lebih dari umurnya lebih dari 35 tahun. Itu juga menjadi faktor risiko untuk terkena kanker payudara. Karena biasanya misalnya orang sudah menyusui sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, kalau misalnya dia normal, misalnya menikah di usia 25 tahun, saya menikah umur 25 tahun gitu ya, maka itu kan sudah kalau kita lihat reproduksi sudah berjalan gitu pada usia tersebut. Jadi kalau terlambat seperti ini, maka ada kemungkinan tidak menyusui selama 10 tahun, harusnya mungkin sudah menyusui dari umur 25 tahun misalnya. Maka ini akan menjadi faktor risiko kanker payudara. Jadi bukan arti menyusui laki-laki ya, ini menyusui anak yang kemudian ada sekresi ASI yang keluar. Jadi sehat payudaranya karena ASI itu membersihkan ya, terbentuk dari kemudian yang sari-sari makanan yang dikirim ke payudara, kemudian dihisap berganti lagi begitu. Jadi bukan aktivitas petting. Jadi kalau aktivitas petting itu beda untuk kesehatan reproduksi, kaitannya dengan kepuasan seksual lain. Tapi kalau ini arahnya adalah tidak menyusui dalam arti adalah menyusui anak. Kemudian penggunaan hormon estrogen. Jadi kalau misalnya ada terapi ya, ada sakit atau misalnya upaya-upaya tertentu yang menggunakan hormon estrogen untuk terapi atau misalnya terapi-terapi kecantikan atau yang lain, maka ini juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker payudara. Penggunaan alkohol ya. Alkohol kalau kanker serviks tadi merokok, nih alkohol, obesitas, jadi orang yang kegemukan seperti saya juga berisiko terkena kanker payudara. Trauma payudara. Trauma payudara ini adalah kalau dipukul gitu ya, terjatuh ya pada payudaranya terbentur gitu ya, maka ini akan berisiko terjadinya kanker payudara. Juga penggunaan oral kontrasepsi. Oral kontrasepsi ini biasanya terdiri dari hormon juga. Jadi sama dengan di atas penggunaan hormon estrogen itu, tapi bedanya adalah kontrasepsi ya yang kemudian mengandung hormonal. Nah, ini adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu riwayat keluarga kanker. Jadi kalau pernah kanker, riwayat keluarga kanker, ibunya, bapaknya, pamannya, atau kakaknya, atau siapalah gitu, riwayat keluarga, ini maka akan kita lihat ya, meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Kemudian menstruasi dini. Jadi kalau terjadi menstruasi dini itu biasanya di bawah 9 tahun. Nah, maka ini juga akan ada risiko kanker payudara. Riwayat tumor jinak payudara juga akan meningkatkan risiko. Jadi kalau misalnya pernah tumor jinak di payudaranya, maka ini nanti akan beresiko ya, meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Tidak menikah tadi ya, juga menjadi faktor risiko karena tadi tidak melakukan hubungan seksual, tidak melahirkan, tidak menyusui ya, maka ini nanti akan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Menopause terlambat. Jadi menstruasi dini, menopause terlambat. Biasanya orang yang menstruasi dini menopause terlambat. Justru ya. Jadi dia berlawanan sehingga dia panjang masa menstruasinya, namun kemudian kita lihat bahwa ini meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Nah, itu tadi faktor risikonya, ini dijelaskan saja ya.
bahwa umur yang di atas 40 tahun itu berisiko lebih besar untuk terkena kanker payudara. Kemudian tadi ya, juga wanita yang tidak menikah, tadi sudah disampaikan, ya status sosial ekonomi. Jadi kalau status sosial ekonomi kanker serviks tadi lebih kepada sosial ekonomi rendah, maka di sini kita lihat kanker payudara justru sebaliknya, yaitu banyak terjadi pada wanita-wanita profesional, manajer, ya wanita yang kemudian yang memiliki pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Artinya ini sosial ekonominya menengah ke atas. Jadi paritas, wanita yang tidak pernah melahirkan tadi ya disebutkan, kemudian yang melahirkan di atas 35 tahun, menstruasi dini tadi, tidak menyusui, penggunaan oral kontrasepsi, kemudian penggunaan terapi hormonal estrogen, riwayat keluarga, riwayat tumor jinak payudara, kemudian adanya karsinoma ovarium dan endometrium. Jadi riwayat adanya kanker ovarium ataupun endometrium. Ini sama yang namanya riwayat kanker, pokoknya meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Obesitas tadi sudah dibahas. Radiasi. Radiasi itu terpapar dengan radiasi meningkatkan risiko terjadinya karsinoma payudara pada wanita. Jadi radiasi ini mungkin dikarenakan pekerjaan, ya. Misalnya pekerjaan sebagai orang yang mengelola radiografi. Jadi kalau misalnya nanti ada petugas yang ronsen itu juga kalau misalnya dia perempuan harus dengan menggunakan APD dengan cara bekerja yang safety supaya dia tidak terkena radiasi ya. Maka ini kalau dia nggak hati-hati bisa terpapar radiasi terus-menerus ya dengan sinar yang kemudian dipaparkan kepada tubuh pasien ya, maka ini akan juga berisiko kepada pekerjanya. Terus kalau orang juga diradiasi terus-menerus juga sama. Faktor endokrin, jadi kadar estrogen yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya karsinoma payudara, di mana kadar prolaktin yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya karsinoma payudara. Diet, jadi kalau kita dietnya lemak dan kalorinya tinggi, ya ini akan mempengaruhi produksi hormon. Jadi kalau hormonnya prolaktin atau nokturnalnya meningkat, maka akan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Jadi diet kalori dan lemak yang tinggi memicu terjadinya kegemukan, mengubah androstenedion menjadi oestron, sehingga oestron meningkat, kemudian oestriol menurun, akhirnya meningkatkan risiko terjadinya karsinoma payudara. Ini adalah riwayat alamiah dari diet yang tinggi kalori dan lemak, gitu ya. Nah, apakah kita harus menunggu seperti ini? Ya, ini sudah parah banget. Ini sudah parah, luar biasa sampai kroak. Ini payudaranya sudah nggak ada. Ini nggak bisa lagi tegak tentu saja ya. Sudah besar luar biasa. Jadi menunggu seperti ini, ya. Untuk itu kita perlu melakukan pencegahan. Pencegahan primer adalah dengan melakukan aktivitas fisik teratur 30 menit setiap hari, konsumsi sayur dan buah 5 porsi sehari, kurangi makanan berlemak dan goreng-gorengan. Untuk wanita usia subur yang memiliki pasangan dan punya anak, kasih ASI-nya. Jangan tidak ASI. Tidak konsumsi alkohol ya siapapun ya, karena tidak hanya kanker payudara yang tercegah, tentu banyak sekali penyakit yang diakibatkan dengan konsumsi alkohol. Kemudian mengganti kontrasepsi oral dengan non hormonal setelah 2 tahun. Jadi kalau kita gunakan kontrasepsi hormonal jangan lewat dari 2 tahun. Setelah itu variasi ya, atau ganti dengan non hormonal. Pencegahan sekunder adalah dengan mengupayakan yang namanya deteksi dini. Jadi mengidentifikasi kanker payudara sedini mungkin ya, dengan kemudian melakukan upaya-upaya metode deteksi seperti sadari, periksa payudara sendiri. Ini yang paling sederhana dilakukan oleh kita, terutama perempuan ya. Kemudian pemeriksaan klinis payudara, clinical breast examination atau CBA, dan pemeriksaan USG, serta mamografi. Ini tergantung dari kondisi keparahan dari masing-masing. Jadi yang paling mudah adalah sadari. Jadi deteksi dini itu dengan sadari dilakukan sebulan sekali dari hari ke-7 sampai 10 menstruasi. Mulai dilakukan usia 20 tahun. Jadi kalau Anda sudah 20 tahun lakukan sadari.
Bagaimana caranya nanti bisa dilihat di YouTube, internet gitu ya, bagaimana kemudian melakukan sadari. Kalau pemeriksaan klinis atau CBA itu dilakukan pada usia 20 sampai 40 tahun, dilakukan setiap tahun sekali, kemudian dilakukan oleh tenaga profesional. Demikian juga USG. Jadi USG ini ditemukan benjolan oleh CBE, nanti dilakukan pemeriksaan tindak lanjut berupa pemeriksaan USG. Nah, ini metode deteksi di sini yang lain yaitu mamografi. Biasanya pada usia 40 tahun ke atas. Pada perempuan bergejala maupun tidak. Lebih efisien sebetulnya mamografi tapi mahal. Jadi kalau ini mamografi tidak boleh terlalu sering ya karena ada bahaya radiasi. Nah, jadi kalau terus-menerus maka akan meningkatkan resiko karsinoma payudara karena tadi radiasi ya. Sehingga ini memang efektif tapi tidak dianjurkan terlalu sering dan efisien tapi mahal. Nah, tidak dianjurkan sebagai screening untuk populasi umum ya karena bahaya radiasi tadi. Jadi kalau ada indikasi baru lakukan mamografi. Nah, ini gambar kalau nggak salah sadari ya. Jadi ini sederhana sebetulnya, nanti Anda bisa pelajari sendiri bagaimana menemukan benjolan. Apakah ada benjolan atau enggak gitu di dalam payudara kanan dan kiri secara bergantian. Angkat ya, nanti sendiri bisa ya, jadi nggak perlu dibantu ya, nggak perlu dibantu, nanti bantu cowoknya gitu enggak ya. Jadi ini sendiri aja di kamar, di depan kaca ya, depan kaca, kemudian ini ada tahapannya berupa mengangkat kedua tangan, kemudian dengan apa namanya nanti meraba. Jadi nanti silakan Anda pelajari lebih lanjut di internet. Nah, ini pemeriksaan CBA ya, dilihat diamati. Tapi yang melihat dan mengamati adalah petugas kesehatan. Ya, ini palpasi. Jadi yang melakukan tetap tenaga kesehatan. Tadi pencegahan tersier adalah dengan penanganan yang disesuaikan dengan stadium kanker. Jadi kalau pencegahan tersier itu udah mulai pengobatan ya. Jadi dia setelah deteksi dini kemudian diawalin dengan pencegahan tersier ini adalah mendapati yearly diagnosis and prompt treatment. Nah, prompt treatment ini ada di sini. Jadi penanganan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kecacatan. Jadi disability limitation. Anda selalu ingat nih kalau yang namanya Kesmas itu kembali ke 5 level pencegahan 5 level pencegahan ya, prevention dari level and Clark. Jadi ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau tersier itu udah pengobatan ya sifatnya. Jadi kalau untuk primer itu adalah promosi edukasi ya, pencegahan. Deteksi dini udah masuk pencegahan sekunder. Dan prompt treatment itu sudah masuk pencegahan sekunder. Nah, pencegahan tersier ini udah pengobatan arahnya. Jadi pencegahan tersier ini berperan untuk disability limitation, membatasi kecacatan, meningkatkan kualitas hidup penderita, dan mencegah komplikasi, serta meneruskan pengobatan. Jadi secara umum biasanya memang akan ada pengobatan medis berupa terapi hormonal, kemo misalnya ya. Kemudian ada juga kaitannya bahwa itu perlu dilakukan juga tindakan olahraga, terapi gizi. Nah, ini juga pengobatan ajudan paliatif ini semua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Baik, saya kira itu materi tentang 2 kanker ya, kanker payudara dan kanker serviks. Mohon maaf saya melewati jadwal ya, harusnya 9.40 selesai tapi ini sudah 9.52. Artinya saya juga nggak bisa kasih tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan, apa yang kemudian di-share hari ini bisa memberikan manfaat kepada Anda dan juga keluarga. Jadi Anda sudah tahu tanda-tanda ya, kemudian gejala, kemudian cara pencegahan. Nah, itu diupayakan untuk bahan mempromosikan, memberikan edukasi kepada diri sendiri maupun kepada keluarga. Jadi ini sifatnya adalah pengetahuan yang sangat baik ya. Pertama adalah Anda sebagai promotor, sebagai edukator, sebagai pencegah penyakit ya, tentu harus tahu apa itu kanker payudara, kanker serviks, bagaimana tanda gejalanya, apa faktor risikonya, bagaimana cara pencegahan baik primer, sekunder, dan tersier. Ini dimanfaatkan kepada diri kita sendiri dan juga edukasi yang bisa dilakukan oleh kita kepada masyarakat umum. Jadi sekali lagi jangan salah informasi. Ketika kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan pencegahan yang kemudian harus dilakukan kepada
berbagai penyakit ya, khususnya saat ini kita ngomong tentang penyakit tidak menular yang trennya meningkat setiap tahun, terutama kanker yang banyak diderita oleh perempuan. Dua keganasan ini sangat membahayakan karena dia merupakan ya penyumbang kematian pada kelompok perempuan, yaitu kanker payudara dan kanker serviks, dan ini harus dicegah sedini mungkin dengan pencegahan primer ya. Kemudian Anda juga harus melakukan early diagnosis atau melakukan deteksi dini dengan melakukan screening. Jadi tidak ada salahnya Anda melakukan sadari, kemudian diajarkan kepada keluarga dan yang lain, masyarakat gitu ya. Tidak ada salahnya kemudian melakukan pap smear misalnya kayak gitu, ya ketika kemudian terutama disarankan kepada orang yang sudah memiliki aktivitas seksual yang aktif ya. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif, nggak masalah tidak melakukan pap smear misalnya ya. Tapi kemudian untuk sadari harus dilakukan gitu, karena ini dua potensi kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan, di mana kemudian diketahui dari data 80 atau 90% itu sudah datang pada stadium 3 dan 4. Jadi stadium lanjut baru tahu kalau ternyata kanker payudara misalnya. Baru tahu kalau ternyata dia menderita kanker. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh Anda sendiri untuk upaya pencegahan bagi diri Anda dan keluarga Anda. Silakan dibagikan kepada juga lingkungan ya. Jadi ini pembelajaran yang sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita, diri kita sendiri, pribadi, keluarga, dan ini harus Anda sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kesehatan ya, sebagai bentuk promosi kesehatan. Saya tidak bisa melanjutkan untuk diskusi. Untuk itu saya akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya, karena FPTM dengan saya sudah selesai. Artinya nanti sesi berikutnya adalah dengan dosen yang lain. Jadi saya sudah selesai Medlit, saya sudah selesai PI, saya sudah selesai FPTM. Sesi terakhir dengan saya hanya 1 kali pada manajemen data. Setelah itu kita ujian akhir semester dan artinya semua mata kuliah dapat diselesaikan. Baik, saya kira demikian. Saya akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa untuk sesi mandat terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. wabarakatuh.